Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Fitria dari 4H PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang ingin membahas tentang tematik kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Selanjutnya ada indikator. Indikator yang pertama yaitu pelajaran IPS. Yang pertama, menganalisa bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada bahasa Indonesia, meningkatkan teks penjelasan. Eksplanasi dari media cetak atau elektronik, menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara tulisan dan virtual. Selanjutnya ada PPKN, menghargai kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, memahami hak dan kewajiban serta tanggung jawab kepada warga negara dalam kehidupan sehari-hari, terakhir menjelaskan hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui bimbingan guru dengan menggunakan media Zoom, siswa mampu menyajikan teks penjelasan secara benar. Yang kedua yaitu melalui bimbingan guru dari media Zoom, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Yang ketiga, dari bimbingan guru dan media Zoom, siswa mampu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Selanjutnya masuk ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama yaitu IPS. Coba perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah gambar media cetak. Perhatikan, dapatkah kamu menceritakan gambar apa yang berada di atas? Buku di atas adalah buku media cetak yang biasanya buku ilmu pengetahuan yang berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Selain terdapat teks penjelasan, di dalam buku itu juga terdapat gambar-gambar yang mendukung penjelasan informasi yang diberikan. Gambar-gambar tersebut juga membuat buku itu menarik untuk dibaca. Coba perhatikan gambar pada buku di atas. Dapatkah kamu menceritakan gambar di atas? Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk masyarakat Indonesia? Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Maka simaklah bacaan berikut yang berhubungan dengan lingkungan alam, manusia dengan lingkungan alam, kemudian berikan kesimpulan dari cerita tersebut. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia?
Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar sesuai dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk mengulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Dari cerita yang tadi saya sampaikan, kemudian disimak dan diberikan kesimpulan dari cerita tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban. Tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapat pendidikan yang layak. Tahukah kamu apa maknanya? Makna hak dan kewajiban adalah kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Berikut adalah hak-hak tentang anak, yaitu terdiri atas 4 golongan. Yang pertama, hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan terakhir ada hak berpartisipasi. Selanjutnya yaitu menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 90 yang dimaksud dengan hak siswa adalah hak untuk yang pertama, mendapat perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, yaitu baik mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dilakukan. Yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar beasiswa atau kebantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. 6. Memperoleh penilaian hasil belajarnya. 7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 8. Mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Yang terakhir yaitu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, terdiri atas 5 poin tugas yang harus dikerjakan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.